Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 0532523376 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tugas 1 pemrograman berbasis web. Selamat menyaksikan. Baik, di tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web ini, mahasiswa diminta untuk mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan jalur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. 2. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal, dan eksternal. Ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Untuk tugasnya, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end data menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktiknya. Baik, jadi di tugas 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah website Sita tracking bahan ajar dan sistem informasi. Nah, sebelumnya di sini di e-learning di sini sudah diberikan untuk datanya, kemudian bagian gambarnya ini nanti di-download saja. Kemudian sekarang kita buka VS Code-nya. Nah, untuk data yang di e-learning tadi ini, ketika dipindahkan atau dibuka di VS Code, hasilnya akan memunculkan seperti ini. Ada data pengguna, kemudian data bahan ajar, data tracking pengiriman, dan di sini juga saya sudah menambahkan nama saya pada bagian data pengguna, bagian ini. Baik, kalau gitu kita langsung coba saja websitenya. Kemudian yang bagian image tadi, ketika dibuka muncul di sini di folder image dan filenya ini. Kemudian untuk perintahnya adalah buatlah 4 halaman website sebagai berikut. 1. Halaman login.html. Nah, di sini kita klik login.html. Nah, ini adalah kode yang telah saya buat. Sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk halaman login ini sudah tampil, terdiri dari email, password, login, lupa password, dan daftar. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, website tersebut harus terdiri dari atau harus memenuhi perintah ada email dan password. Nah, dan di sini sudah ada email dan password, kemudian tombol login,
Kemudian jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk model pop-up. Ini lupa password dan daftarnya. Sekarang kita coba login. Kemudian kita coba isi password yang salah. Nah, di sini sudah muncul pop-up email atau password yang Anda masukkan salah. Oke. Kemudian untuk kodenya, yang pertama, kode input email dan password itu ada di bagian sini. Kemudian yang kedua, tombol login. Tombol login itu yang ini. Kemudian yang ketiga, jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up yang berisi email atau password salah. Nah, ini pop-upnya ada di sebelah sini. Untuk nomor 1, halaman login ini sudah selesai. Sekarang kita coba login menggunakan kata sandi atau password yang sudah benar. Oke. Sini ada tulisan selamat datang. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Bagian nomor 2 ini adalah dashboard menu. Sekarang kita buka di file ini, dashboard.html. Kemudian ketentuannya adalah menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking, laporan, histori, dan tampilkan greeting berdasarkan waktu. Nah, ini websitenya. Yang pertama, tombol navigasi ke informasi bahan ajar yang ini, kemudian tracking pengiriman, kemudian laporan yang terdiri dari monitoring, progres DO, dan rekap bahan ajar, dan terakhir histori transaksi. Kemudian yang ini berikutnya, tampilkan greeting berdasarkan waktu, itu muncul di bagian atas sini. Setelah itu untuk kodenya, yang pertama informasi bahan ajar. Nah, ini informasi bahan ajar, kodenya yang ini. Kemudian untuk tracking pengiriman, kodenya yang ini. Kemudian untuk laporan sekaligus progres DO dan rekap, itu kodenya ini. Kemudian yang terakhir, histori transaksi, itu kodenya yang ini. Baik, itu untuk penjelasan kodenya dan juga ketentuannya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 3, dashboard menu, dashboard.html. Perintahnya adalah ketika diklik input nomor DO, kemudian ketika tombol cari ditekan, tambahkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi.
Nah, sekarang kita coba klik bagian tracking pengiriman. Nah, untuk ketentuan nomor 1 ini sudah muncul untuk perintah memasukkan nomor DO. Nah, ini kita coba masukkan nomor DO yang ada di data JavaScript tadi. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini sudah muncul nama mahasiswa, status pengiriman, kemudian detail ekspedisinya di sini. Jadi untuk nomor 3 sudah bisa bisa berjalan. Kemudian untuk kodenya itu terdapat di bagian tracking.html seperti ini. Ini lacak pengiriman bahan ajar. Kemudian untuk kode cari nomor DO-nya di sini. Kemudian hasilnya di bagian sini. Kemudian untuk input nomor DO-nya bagian sini. Kemudian untuk data trackingnya ini bagian nomor. Nah, untuk outputnya atau untuk ketika tombol cari ini ditekan, kodenya itu ada di bagian sini. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 4, yaitu tentang informasi stok bahan ajar. Nah, kita buka lagi websitenya. Informasi bahan ajar ini poin yang pertama menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru. Sekarang kita coba klik informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah menambahkan secara dinamis dari data dummy pada data.js. Datanya yang ini. Kemudian di bagian bawah sini juga sudah ada untuk menambahkan data stok baru. Nah, untuk nomor 4 ini ketentuannya sudah terpenuhi semua. Sekarang untuk bagian kodenya ada di stock.html. Nah, yang pertama menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Di bagian ini adalah kode dari bagian informasi stok bahan ajar tadi. Itulah kegiatan praktikum tugas 1 pemrograman berbasis web yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.